Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita sore An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-40. An-Nisa, surat keempat, ayat yang ke-40, halaman 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Yauma idzi yawaddu alladhina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allaha haditha. Sampai di situ. Kaji kita pada pertemuan yang lalu, ujung surah Al-Imran, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Intinya doa-doa yang dimohonkan oleh hamba-hamba Allah yang disebut dengan ulul albab, setelah berkali-kali mereka menyebut, memanggil, menyeru Allah dengan mengucapkan Rabbana, Rabbana, Rabbana sampai 5 kali. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Rabbana innana sami'na. Rabbana faghfir lana. Rabbana wa atina. 5 kali. Mereka hamba Allah ko menyeru Allah, memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah Rabb. Akhirnya fastajaba lahum rabbuhum. Maka istajabah, mengijabahi, menjawab, mengabulkan, memperkenankan Rabb mereka, permintaan permohonan mereka itu. Itu inti gaji kemarin, bahwa kita ko disukai sering-sering menyebut Rabb, Rabbana atau Rabbi dalam doa. Diulang-ulang. Andaikan seseorang itu makanannya, pakaiannya, minumannya bukan barang haram, sebagaimana seorang musafir nalalah lari dalam perjalanan, rambut kusuk masai, badan kumal, bau berdekil, berkali-kali menyebut nama Allah Rabb, Rabb, Rabb. Bukannya doa nak dikabulkan, tapi penghalang doa itu adalah haram. Padahal lah maca Rabb, Rabb. Siapapun yang berulang kali membaca Rabbana, 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 Rabbi, Rabbi, Rabbi dalam doa mereka, sungguh-sungguh
penuh harap dan yakin, Allah kabulkan. Maka salah satu adab dalam berdoa, sapalah Allah dengan Rabb. Lebih-lebih sifatnya meminta, memohon. Karena itu salah satu nama Allah yang paling sering disebut dalam doa. Nah, orang tadi itu nyolah baca Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Masalahnya makanannya haram, masyrabnya, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dihidupi dengan barang yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkannya? Padahal nyalah menyebut Rabb. Istilahnya la tastabdi'annal ijabata. Iza da'auta, engkau janganlah mengira Allah berlambat-lambat merespon mengabulkan doamu. Masalahnya qad sadatta, engkau telah menutupi turuk jalan-jalan pengabulan doa itu dengan zunub, dengan dosa. Ya, salah satu penghabis terkabulnya doa, dijabahnya doa itu mengkonsumsi barang haram. Kemudian yang kedua, kaji kita kemarin, Allah tidak akan menyia-nyiakan, la udhi'u 195 ya, Ali Imran, la udhi'u, anni la udhi'u, aku tidak udhi'u, aku tidak menyia-nyiakan, dalam arti aku tidak akan membatalkan, tidak membatalkan amalan siapa saja yang beramal, laki-laki kah atau perempuan kah, sekecil apapun jua, asalkan itu ikhlas, perbuatan baik itu walau sekecil apapun, Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan membatalkan, dan tidak akan mengabaikan doa perbuat amalannya. Itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Untuk itu jangan henti kita berbuat baik sekecil apapun, dan jangan pandang enteng, pandang remeh kebaikan itu, karena Allah tidak akan menzalimi seseorang. Nah, untuk itu kita sambung dengan surah An-Nisa yang barusan kita baca. Mari kita cigok sebentar. Ayat 40, innallaha la yazlim, Allah tidak akan menzalimi. Karena Allah telah mengharamkan zalim. Allah tidak akan menzalimi karena Allah telah mengharamkan zalim itu terhadap dirinya. Innallaha, sesungguhnya Allah telah mengharamkan zalim itu terhadap dirinya. Ya ibadi inni haramtul zulma, wahai hamba-hambaku, ketahuilah oleh kalian bahwasanya aku telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku. Berarti Allah tidak akan menzalimi siapapun juga, walaupun sedikit. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kamu. Dan Allah benci, tidak suka, tidak senang terhadap kezaliman. Bentuk ketidaksukaan Allah, kebencian Allah kepada kezaliman, sehingga siapapun yang terzalimi, meskipun dia orang kafir atau orang fajir, para pedosa, terzaliminya
walaupun dia kafir dan fajir. Lalu dia berdoa kepada Allah, kabulkan doanya. Bukan lantaran kafirnya, bukan lantaran maksiatnya, tapi lantaran terzalimi. Hati-hati menzalimi. Tidak ada azab, siksa, iqab, balasan yang lebih patut dan pantas disegerakan di dunia, melainkan salah satunya kezaliman. Seseorang yang telah melakukan kezaliman bukan 1, 2, 3, tapi berkali-kali dan banyak kali, satu saat daripada saat sebelum mati dia akan menerima balasan kezaliman itu jika dia tidak tobat sesuai dengan syarat-syarat dan adab-adab dalam bertobat. Dan itu telah kita tonton di media massa. Satu saat, entah kapan saatnya, para pelaku kezaliman akan diberi sanksi hukumannya di dunia jika mereka tidak tobat sebagaimana layaknya orang yang bertobat. Karena Allah tidak suka dengan kezaliman. Bentuk ketidaksukaannya itu kalau kita yang tadi, meskipun orang kafir tapi terzalimi, berdoanya kepada Allah dengan sungguh-sungguh kepada Allah berdoa, tidak kepada dewa-dewa loh. Sebab nak terkabul-kabul kepada dewa, tidak makbul kepada apa dan siapapun yang Tuhan tidak makbul. Lalu menengadah kata keluar hati nuraninya, berdoanya Allah kabulkan doanya. Karenanya terzalimi, hindari kezaliman. Kan kezaliman tujuh nanti yang menyebabkan orang menjadi bangkrut di akhirat. Yang menyebabkan orang muflis, bangkrut di akhirat, itu semua pahalanya disedot, ditransfer, dipindahkan, diambil lantaran kezaliman. Karena setiap kezaliman harus dibayar, harus diganti. Dan kezaliman sesama kita tidak akan dibiarkan begitu saja. Ada 3 kezaliman. Salah satu kezaliman sesama kita nanti di akhirat la yatrkullah, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Pasti nanti akan disidang, dimintai pertanggungjawaban dan diberi balasan. Hati-hati dalam berbuat zalim. Hati-hati dalam berbuat zalim. Nah, ini bahaya kezaliman. Itu membuat orang bisa bangkrut. Nah, setelah kita dudukkan itu, mari kita baca ayat. Innallaha la yazlimu. Allah tidak akan menzalimi siapapun juga daripada hamba-hambanya. Walaupun mithqal itu seberat zarrah. Berbagai macam penjelasan ulama ayat maksud dengan zarrah, tapi kita ambil kesimpulan zarrah itu adalah sesuatu ukuran yang paling kecil, yang paling ringan. Artinya perbuatan seseorang, amalan seseorang yang paling kecil, yang paling ringan, seringan apa, sekecil apapun. Kalau ditimbang, itu yang terkecil, itu yang paling ringan. Disebutlah zarrah. Karena zarrah itu adalah makhluk yang paling kecil. Ada yang menafsirkan begini, zarrah itu akan nampak nanti ketika cahaya matahari masuk ke lubang. Nampak ke lubang, nampak cahaya. Di lubang cahaya itu nampak yang berterbang itu zarrah. Itu Ibnu Abbas mungkin kalau tidak salah. Intinya walaupun sekecil itu, kamu berbuat kebaikan atau berbuat kejelekan,
kamu nanti akan yarahu. Seseorang nanti akan melihat apa yang dilakukannya itu melalui catatan dan melalui tayangan, sekaligus akan menerima balasannya. Nah, di ayat itu dikatakan, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Itu dua. Kalau dia berbuat kebaikan, walaupun sebesar zarah, setimbang zarah, seukuran zarah, tidak akan dikurangi balasannya. Walaupun seberat itu dia melakukan amalan perbuatan baik, Allah tidak akan la yudhi'u, tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan mengabaikan, dan tidak akan membatalkan nilainya walaupun sezarah. Beruntunglah orang yang beriman dan yakin ke siku, sehingga tidak sakan-sakan baik-baik. Untuk itu baik-baik jangan ingin dicari orang kepanjang saya, ingin dicari Tuhan lah. Karena mata orang tidak setajam mata Allah, pengetahuan orang tidak seluas pengetahuan Allah. Tidak harus selalu tahu orang perbuatan baik kita, diam-diam saja. Karena ada yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mengawasi, maha mengetahui, maha meliputi, maha dekat. Yang maha lebih mengetahui dari segala apapun. Sehingga walaupun sezarah perbuatan baik yang kamu lakukan tidak akan dikurangi, jangankan dikurangi, sama pun tidak, malahan dilebih. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, dia akan melipat gandakannya. Apanya? Balasannya minimal 10, paling kurang 10. Bi'ashri amthaliya, paling kurang ya 10 nilainya. Kalau itu baik dan Allah terima perbuatan baik itu, paling tidak dapat paling kurang minimal, paling tidak orang akan dibalasi satu kebaikannya dengan 10 kali lipatnya. Minimalis lah, tiba di rumah. Untuk itu jangan kita pandang enteng satu kebaikan. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Nanti kita cari ayat insya-Allah. Jadi intinya apa? Karena Allah dalam surat Ali Imran kemarin, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum. Tidak akan menyia-nyiakan, tidak menganggap sepele, remeh, enteng, dan tidak akan batalkan nilainya. Pasti ataina biha, kami datangkan dia balasannya. Jika perbuatan itu buruk, jelek, begitu pula sebaliknya, walaupun seberat zarrah, maka Allah juga tidak akan zalim. Artinya tidak akan melebihi balasan kejelekan itu daripada kejelekan yang dibuatnya. Wa jazaa'u sayyi'ah mislaha, balasan keburukan itu
bahasan kejahatan itu adalah seukuran sama dengan perbuatan jahatnya, tidak dilebihkan. Kalau dilebihkan zalim Allah. Allah telah mengharamkan kezaliman itu. Itu pula. Man amila sayi'atan fala yujza illa mislaha. Amuhna kita membuka-buka ayat kok paniang lah bapak ibu membuka-buka sana. Tapi yakinlah nan sebentar aku baca ayat. Surat Ghafir surat ke-40 atau surat Mukmin surat ke-40 ayat 40. Man amila sayi'atan, barang siapa yang melakukan suatu sayi'ah, suatu keburukan, suatu kejelekan, suatu kejahatan, fala yujza, halaman 471. Bagi siapa yang menceliak surat ke-40 ayat 40, enam paling gampang 40 itu salah. Fala yujza, maka tidak akan dibalasi, melainkan mislaha, sebanding dengan kejahatan, keburukan, kejelekan yang dilakukannya. Bahkan tidak semua kesalahan, kejahatan itu dibalasi dengan keburukan. Karena banyak yang dimaafkan, banyak yang diampunkan. Kecuali kejahatan sesama kita makhluk. Itu lain perkara itu. Karena Allah tidak akan mengampuni kejahatan-kejahatan yang kejahatan itu antara kita sesama makhluk. Tidak. Itu berlapis-lapis namanya. Baru kita bersama doa, kita maafkan. Yulah, itulah berlapis-lapis. Ayulah nukun tentu lain. Apakah yulah dimuncuang atau baru bapak ibu almarhumah? Bangku Imam, sama-sama. Ayolah, kita maaflah. Cuman itu kan dimuncuang. Jadi kejahatan sesama kita namakan zalim. Asal bentuk kejahatan zalim. Buat tindak kita, laku kita, tingkah kita, perbuatan kita ke orang lain yang berefek buruk, zalim namanya. Ada berupa muncuang, ada berupa sikap, tingkah, laku, ada berupa perbuatan. Apapun yang menyebabkan orang tersakiti, terganggu, terzalimi bahasa awak, itu tidak akan biarkan. La yatrukullah, Allah tidak akan membiarkannya. Meskipun binatang yang kita sakiti, binatang akan hidupkan. Binatang, hewan akan dihidupkan, akan diterima pengaduan dan laporannya. Biarlah tidak banyak awak beramal sambuh-sambuh, asal di pokok-pokok lain, penting-penting lain, tapi kita, akhlak kita, laku kita, perangai kita lain tidak menyakiti orang, aman. Nampak yang beda ko bahasa buruak no kan. Kalau rajin pi muncul menciri orang tu. Tu bahasa buruak wak dah. Jadi masuk amalannya biarlah na pokok-pokok sen, na wajib-wajib sen, tambah na sunat-sunat tak terlalu banyak lah. Salah satu calon penghuni surga yang dicemburui oleh salah seorang sahabat kan itu, tak ada lebihnya beramal. 3 harinya malam di rumah orang tu. Alah kelebihan pajak aku. Keceduslah calon penghuni surga orang kau. Salat seperlalu no saya, jaga malam pun tidak. 3 harinya mau nyian orang tu. Alah kelebihan pajak. 3 harinya mencikok ke tempat Rasulullah. Rasulullah sahabat ikut calon penghuni surga. Penasaran salah seorang sahabat. Nyakonya numpang lalu, ambo ada masalah orang gaya mau numpang lalu tempat engkau ni. Jadi rupanya spionasi.
Tidak ada lebih dia. Hampir-hampir cemehnya orang tu. Sebenarnya bukan bari ingin tahu amalan engkau sebenarnya. Kau mantun mana? Mantun maksudnya kau? Maka mantun sulang cek engkau salam pengen surga. Aneh kau laku. Tidak ada. Berikut-ikut saja. Alah kepirada lo kepala orang kau mikian. Alah kulah. Ayo sini lah. Kau ni bawa dia. Bawa dia. Dan kau cari itu sebenarnya cuman ambo setiap kalalo dan setiap hari tidak pernah dangki orang. Tidak pernah dangki. Tidak pernah masalah di orang tu maksudnya. Tidak pernah. Dangki, tidak, bingi, tidak, jajuk, tidak, dandam, tidak, sakit hati, tidak. Tidak masalah. Setiap malam bawa pujian. Tidak pernah menzalimi orang. Tiba ni lah di ponten sekolahnya 5,5. Makan cuman ikokonan tinggi. Jadi ketika Rasulullah tanya apa kebanyakan yang menyebabkan orang masuk surga? Di samping takwa kata Rasulullah adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Yang paling sering menyasukkan orang ke surga atau yang paling banyak masukkan ke surga adalah itu. Akhlak yang baik. Hindari kezaliman dan seterusnya. Nah, kajian jeka Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Kalau satu keburukan, satu kejelekan, satu kesalahan dibalasi sama. Bahkan tidak semuanya dibalasi. Ada yang dimaafkan, ada yang diampuni, ada yang ditutup. Apa penutupnya amalan saleh? Amalan saleh ko panutui, panyumbe, panyisi, pambilai, panukuat. Bisa mulang? Panutui, penyumbe, penyisi, pambilai, panukuat. Itu amalan saleh. Sehingga dikatakan atbi'is sayyatal hasanata tamhuha. Nam buruk-buruk tu capek dia yang nam baik-baik. Sebab nam baik-baik itu bisa menutupnya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Surat Hud ayat 14 kan. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu melenyapkan, menghilangkan kejelekan-kejelekan. Yang tak jelek tak ada ada. Kecuali awak nak orang. Ada yang tak orang suka. Ada orang suka satu alahan. Tak ada toko yang tak pernah jelek. Bahkan besok ke jelek lah boleh. Pun tak boleh kita menjamin diri kita tak akan buat salah. Yang tak salah lah orang mati. Orang mati cuma menerima hasil salah saja. Selagi hidup kita tak boleh kita mengatakan awak tak kebaik salah lah. Tak kebaik salah lah. Kan kecik mencuang. Kecik mencuang tak salah. Ujub. Fala tazakku anfusakum. Kamu jangan menganggap dirimu bersih. Itu tidak semua kejelekan Allah balas, tidak. Anda akan dibalas sesuai dengan kejahatan itu. Illa mislaha. Tetapi banyak yang diampunkan. Wa ya'fu an katirin. Banyak sekali yang Allah maafkan. Begitulah Allah, karena Allah tu Raufur Rahim. Dan dalam Quran juga surat Al-Kahfi ayat 49 dikatakan, tidak usah kita jadi lama, wala yazlimu rabbuka ahada, dan tidaklah Tuhanmu menzalimi siapapun jauh, walaupun sedikit, tidak akan zalim. Anak zalim, dia tidak akan melebihi balasan keburukan, balasan kejahatan, tidak akan melebihi. Illa mislaha.
Wa man 'amila shalihan min dzikrin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal saleh, laki-laki ke dia atau perempuan, sementara dia mukmin. Yang pentingnya mukmin. Kalau amal saleh dilakukan orang kafir walaupun amal baik tapi tidak mukmin, tidak ada. Orang kafir berangkang, orang syirik, orang tidak beriman, nyolelu baik-baik. Baik-baiklah. Berapa banyak karya mereka di dunia. Cuman balasannya di akhirat tidak ada. Balasannya disegerakan di dunia. Halo? Lain? Setiap orang meninggal tu bang nak ke ibu maafkan tanya lah bolu ada nak sana awak mati dia masalah ya awak bang nak ke dimaafkan lah lalunya man wa apa lo dosa awak dimaafkan Allah lo kalau nak kita maafkan apa karo lo awak dia kira melamun tagak awak dia kira. Yang kedua, dosa kita nak diampunkan Allah. Selagi kita tidak mau memaafkan orang, jangan harap Allah memaafkan awak. Ini tengok bu. Halo. Alah. Itu tak tahu awak. Hati orang tak tahu awak. Dan kita mencik, dan kita pacik. Kan ini muncul orang. Nahnu na'lam bizawahir. Kita hanya tahu nan zahir, nan batinnya di akhirat. Kalau tahu nan batin orang tu apa di akhirat. Tapi tidak semua orang dimuncang tu sabana yu keluar di kan itu kita juga nak. Bisa jadi main tu, pajagalah dia tu tak kemawakan. Mau menengah. Duduk sama kan. Baru papa ibu. Lai tu. Kolera ke bawah macam itu muncang. Kok dapet je masalah. Tapi kalau masalah je ke orang cepet minta maaf. Yang paling parah awak abik buruak ke orang bangih luak ke orang tu bahaya. Lah kuat nak buruak ke orang. Orang lah panik buat elok ke awak membudu-budu lo mencari orang tu. Ini bergarah-garah. Kawan umi aku petang tak itu kan. Mudu-mudu lah mencari awak. Jadi awak sudah kecewa awak belok kan, tapi keceknya mudu aja. Aku kemana pergi kaji ke bu? Tu ibu tanya je. Bagaimana kebaikan orang kafir di dunia? Di dunia. Itu adalah sekian banyak ayat. Dalam surat Hud ada, surat Al-Isra ada. Intinya, kalau orang tidak beriman, jika berbuat baik, kami segerakan balasannya di dunia. Supaya jangan menuntut nanti dia di akhirat. Kerana motivasinya baik-baik di akhirat. Motivasi baik-baik tidak kena Allah. Duniawi. Makanya disediakan dunia. Kesehatan, kelapangan, kenyamanan, pangkat, kesuksesan, nama baik, gelar, penghargaan dan segala macam. Disambut, disanjung. Manusia agungnya. Manusia agung, diagung-agungkan. Itulah balasan. Makanya kaji guru ambo dulu begitu. Biarlah mereka tu senang di dunia kerana mereka baik-baik. Karena balasan mereka tidak ada kira tu. Maka diberikan balasan kebaikan di dunia. Suksesnya berhasil. Kadang-kadang kalau anak mengerti itu, budak sangkulah kepada Allah. Orang tu sembahyang tidak, sagalau tidak, tapi ibadat lah. Aku kan mencikaroi Allah.
Itu pentingnya kita berilmu tentang Allah. Nya lapang, nya sukses, nya berhasil. Icalik sembayang? Enggak. Kalau kelainnya sembayang sekali setahun bentuk. Tapi anaknya cilin-cilin. Anaknya lima-lima tu. Urangnya anaknya saudara Allah. Batu. Icalik awak tak ikut. Enggak buku tiap kata tak ke surau. Tapi tak ikut je. Itu kan mengarantai Allah aja. Yang sia-sia nak buat baik pasti dapat balasan kebaikan. Cuman kalau motivasi orang dunia di dunia, kalau ni buat baik itu tidak ada dasarnya keimanan ke akhirat, tidak mengharap Allah balasan Allah, tidak ada di akhirat. Makanya baik balasan kebaikan mereka dicapai di dunia. Nanti di akhirat tidak ada yang lain habis. Lamati pun tidak. Amba baca pendapat Imam Qurtubi dalam kitab beliau yang terkenal Al-Tazkirah. Amba lupa lamanya. Kata beliau, sampai-sampai bisa jadi dimudahkan kematian seorang yang kafir lantaran banyak kebaikannya, dimudahkan kebaikannya. Karena memang masih ada kebaikannya yang belum dibalas. Maka dibalasi dengan kemudahan kematian. Setelah itu habis, dia malah mulai mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan. Orang kafir itu matinya rancak sedalanya. Bacalah di Quran baca. Telah berpulang opa kami dengan tenang sedalanya. Oma kami, opa kami. Tenang sedalanya. Nah, aku jauh menyimpang juga. Wa man amila salihan min dzikarin aw unta, masih surah 40 ayat 40. Wa huwa mu'min, sementara dia mukmin, maka mereka akan masuk jannah. Yadkhulunal jannah. Mereka akan masuk surga. Yurzaquna fiha, diberi rezeki mereka di sana bighairi hisab, tanpa terhingga. Itu berbuat baiklah. Dalam surah An-Nisa berbuat baiklah, Allah akan melipat ganda. Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan mengabaikan, Allah tidak akan membatalkan. Biasakanlah buat baik nang ketek-ketek, jangan pandang remeh lah tahqiranna, jangan anggap enteng, jangan anggap remeh perbuatan baik itu walaupun sekikil kambing, firsin sat. Firsin itu kuku binatang. Kuku binatang namanya firsin. Farasinun firsin. Kemudian dipakaikan untuk kambing. Firsin sat. Ana firsin sat itu kuku atau tulang kuku yang ada daging saketek. Ini pesan Nabi, jangan pandang enteng, jangan remeh perbuatan baik yang kau lakukan. Buat baiklah, jangan enteng. Kenapa begitu? Walaupun yang bisa engkau berbuat baik itu, engkau berikan kepada orang lain, kepada tetanggamu, firsin, tulang, kuku, ada daging menempel sedikit-sedikit. Kan ketik, lagi je lah kalau itu yang bisa daging. Jangan pandang remeh, karena yang kecil itu kalau ikhlas kadang-kadang menjadi besarnya. Terangkok kan? Dicemeh orang, pergi awak tu urusan, no. Menjeleh awak. Allah ikut sebagai itu kan. Itu kan urusannya kan. Urusannya kan. Awak menjadah lo kan awaknya. Cemeh kan. Yang penting kita baik-baik. Makanya baik-baik itu jangan kerana orang kecewa ya orang kan. Awak kalau baik-baik ya orang demi orang kadang-kadang itu anu baik cemeh ya kadang-kadang. Kadang-kadang tensi awak 250 lah mungkin.
Kata Nabi, la takhiran, jangan, kata Nabi kepada Aisyah, la takhiran, jangan enggak sepele, jangan enggak sepele, jangan enteng perbuatan baik walaupun hanya firsin, sekikil. Itu tak gambar. Di orang Arab tu kambing ku kan lasuah dia nyoba, panggang. Masih ada nanti daging yang menempel sesudah dipanggang, ada daging yang menempel di ujung kukunya. Itu agak salah. Itu yang bisa. Tapi sambuh nak kita dari bangun sekecil daging tu salah aja. Itu cek balapi banawan. Walaupun hanya dengan senyum. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walaupun engkau bisa baik itu bertemu dengan saudara, dengan temanmu, wajahmu cerah, sapu ajalah. Ambo jual masuk aja kau menengah malu cerah menyapu ambo, itulah bahagia lo kembaran bo. Abi, ya, cawa. Tapi kalau ambo dua saya bertemu orang, udah 10 orang gara-gara pak. Ambo dua tahu. Alah tuan ambo kuah. Icakak bini lu rumah cakap nak. Itu pun dua. Ambo dua saya temu. Fikir. Tak selesai dah bila cakap dah. Habis masa dua saya bini balik aku tak ikut orang. Panjang pengenal orang kan. Ya, anda bisa baik-baik. Walaupun hanya menonggengkan minum atau menonggengkan. Nikah dalam hadisnya. Walaupun engkau bisa menonggengkan min dalwika fi ina'il mustashqi. Walaupun engkau hanya bisa menonggengkan embermu kepada orang yang butuh air. Hadis dari Imam Ahmad. Namanya tu. Menonggengkan tak? Bahasa Minangnya tu. Menuangkan tu bahasa Minang, bahasa Indonesianya kan menonggengkan. Itu namanya bisa menggeser. Itu dah bisa. Lakukan itu yang bisa. Ini bisa kan? Lakukan. Buat itu. Istilahnya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Itu awal juz 2. Apapun amalannya kamu lakukan, kalau dasarnya iman, walaupun dulu salah. Salah, lu dapat petunjuk, lu dapat keterangan, tapi kamu itu yang kamu terima baik dulu. Kamu lakukan dengan keimanan. Kau kan pakai kiblat. Dulu kiblat madhab Baitul Maqdis mah. Lalu dirubah kiblat ke Ka'bah. Bagaimana nak kami langsung madhab kiblat ke Baitul Maqdis selama sekian bulan insyaallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Itu kan kamu lakukan karena iman. Allah tidak sia-siakan. Berarti Allah tak akan sia-siakan walaupun salah. Walaupun salah, cuma kita tidak ingin salah. Tak ada niat untuk salah. Cuma ilmunya segitu baru. Allah tidak sia-siakan. Begitu perbuatan-perbuatan baik kok. Maka kembali catatan banyaklah baik. Jangan anggap sepele, anggap enteng berbuat baik. Karena kaji kemarin je. La udhi'u amala 'amilin minkum min dzikrin aw unsa. Berbuat baiklah. Lebih-lebih kepada manusia, khairun nas lah. Khairun nas may yanfa'un nas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai mengurusi hajat orang lain daripada i'tikaf di musajid beliau sendiri. Salat di masjid Nabi itu nilainya 1000 satu kali salat. Kini aku i'tikaf dalam Ramadan di bulan Ramadan. Lebih aku sukai mengurusi hajat orang lain daripada i'tikaf. Itu begitu pentingnya kita berbuat baik. Nah, ada orang kok yang hanya sifatnya amalannya sifat individual, suka berbuat, orang lain pun tak. Jangan lupa amalan yang paling banyak mengalir kepada kita di kakubur sampai akhirat adalah sosial. Betul lah amalan 10 itu sosial saudaranya.
Sedekah jariah itu sosial. Ilmu yang disebarluaskan sosial. Anak yang saleh sosial. Kemana sosial? Anak itu berguna yang lain. Masjid yang dibangun, air yang digali, mushaf yang dibagi-bagikan, rumah yang dibangun itu sosial. Jangan lupa. Amalan yang terus mengalir itu bukan amalan yang sif individu. Haji tidak pernah mengalir. Sembahyang tidak pernah mengalir. Doa, zikir tidak pernah mengalir. Tapi kalau sosial, jangan enteng amalan sosial. Itu masuklah fakultas sosial. Banyak sosial. Ambo kebetulan di sospol kan. Sekian kaji kita. Mari kita bersosialisasi lah. Sosial. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.